Hola, Hola. ¿qué te gustaría tomar? Spritz. Ok. Sebuah film epik akan Bang Dikson persembahkan buat kalian Sobat Dikson dimanapun berada. Berkisah tentang sekelompok ahli kecepatan tangan alias copet jenius, namun versi profesional, dan tentunya setiap aksi mereka dibumbui dengan trik gokil, mantul, dan di luar nurul yang akan membuat kalian menghuleng dan bilang, kok relate juga sama kehidupan dunia nyata. Dan inilah dia Fokus. Film akan berfokus pada seorang pria yang bebunguknya pasti familiar banget bagi kalian para pecinta film dan sering warawiri di industri perfilman Hollywood. Pria tersebut adalah Nicky. Malam itu, Nicky yang lagi ngaso di sebuah resto mewah sambil makan bubur ayam dihampiri seorang wanita super duper cantik mempesona bernama Jess yang katanya lagi dibuntutin pria aneh. Sebagai pejantan tangguh, Nicky lalu bilang jika dia akan melindungi Jess yang lalu membawanya check-in di Oyo terdekat. Nicky. Upstairs. Loh. Lalu saat musik dipapap, tiba-tiba seorang pria datang dan langsung menodongkan senjatanya pada Nicky. Usut punya usut, ternyata si pria itu merupakan teman dari Jess dan mereka berkomplot untuk merampok Nicky dengan trik tersebut. Cancer. Tumor the size of a peach. Namun, di sini Nicky bersikap santuy saja karena rupanya dia telah menyadari jika sedari awal dia dijebak dan hanya menganggap mereka perampok amatir saja. Maka dari itu, dia dengan santuynya berpakaian dan lalu pergi dari sana seolah tak terjadi apa-apa. First of all, you gotta wait till she gets my pants off. And then you gotta give me a chance. You guys suck. Just give us the money, Or what? or he's gonna. Jess yang pusing akibat gagal merampok Nicky akhirnya pergi dari sana. Tanpa ia ketahui ternyata Nicky tengah membuntutinya sedari tadi. Nicky lalu menghampiri Jess dan mengajaknya bekerja sama di bidang kecepatan tangan alias copet mencopet. Prospects, no future. I mean, it's a minor miracle. I'm not a hooker, right? Well, if you're gonna play this game, you might want to grow up here. Diketahuilah jika rupanya Nicky merupakan pencopet sekaligus penipu handal yang tentunya telah mengenyam asam garam di dunia itu selama bertahun-tahun. Dia pun membuktikan kemampuannya di depan Jess yang seketika itu pula membuatnya takjub. It's to dance in the darkness. Faktanya, Nicky tertarik dengan Jess dan ia melihat potensi besar yang dimilikinya dan yakin jika suatu saat dia akan sukses besar bersamanya. You gotta get inside the Vic's head, perceive from their perspective. Let me buy you coffee. I don't drink coffee. Sebagai bentuk percobaan sekaligus latihan, Nicky mengajak Jess join bersama kelompoknya dan beraksi di sebuah perayaan besar di ibu kota. Benar saja, pengalaman dan bakat emang gak bisa dibohongin, di mana dalam sekejap, Jess beserta geng Nicky mampu meraup pundi-pundi uang beserta barang mewah dari target-target mereka dalam sekejap mata. You're a criminal. Okay, what now? Want me to do the primer? I got it. Dan mulai dari sana, Jess pun resmi bergabung dengan kelompok tersebut. Aksi mereka terus berlanjut, bahkan kini lebih masif dari sebelumnya, di mana di setiap tempat dan kesempatan mereka melancarkan aksinya dengan cepat, tepat, dan akurat, dan hasil maksimal. By the time the Mark gets wise, he's in Youngstown. You can work a deck like Bill Clinton works a crowd. Di malam harinya, Nicky pun mengenalkan sohib embul jeniusnya bernama Farhad yang beraksi dengan ATM palsunya. Berkat kemampuannya itu, Farhad mampu mengetahui PIN korbannya dan berhasil meraup uang jutaan dolar dalam waktu singkat. What does a guy like that do with that kind of money? Yeah. Nicky lalu membawa Jess ke markas para pencopet handal, di mana di sana merupakan tempat mayortir barang sekaligus mengecek keaslian barang-barang hasil curian. Mereka juga menjual barang-barang haram itu di pasar hitam atau bisa dikenal dengan black market agar identitas mereka tak diketahui.
gets a percentage. We cover bribes and fall money for anybody who gets pinched. Di sana, Nicky juga memberikan bonus tambahan pada Jess yang dianggap telah beraksi dengan baik sesuai harapannya. Jess begitu senang dan bersyukur telah bergabung bersama Nicky, dan sebagai balasannya, dia pun memberikan apem rasa kejunya pada Nicky malam itu juga. Beberapa waktu setelahnya, mereka kembali beraksi di mana saat itu Farhad berpura-pura kena serangan jantung. Ya, meskipun aktingnya masih kalah sama pemeran FTP film Azab Indosiar, nyatanya mereka berhasil membuat targetnya lengah dan secepat kilat mereka berhasil meraup keuntungan besar berupa uang, perhiasan, dan barang mewah lainnya. Well, I'm feeling so fine, but I just let me walk out that door. Untuk merayakan kesuksesan aksinya, mereka pun berpesta bersama sekaligus bagi hasil jatah rampokan yang rupanya sangat fantastis dan bernilai $1 juta ewang. Wadidaw. Keesokan harinya, Nicky dan Jess pergi nobar live sebuah pertandingan football antara dua tim papan atas di kota itu. You were really excited about the tickets. No, I am. Di sana, Nicky yang emang hobi judai ngajakin si Jess taruhan apapun bahkan sampai yang konyol sekalipun. Rupanya, seseorang bernama Liuan mendengarkan mereka sejak tadi dan ikut taruhan receh mereka. Can I get in on this? Nah, diketahui jika si Liuan ini penjudai handal yang sudah lama malang melintang di dunia itu. Dikarenakan kalah oleh Nicky dan Jess, ya meskipun taruhannya receh, dia agak kesal dan mengajaknya taruhan lagi tentunya dengan menggandakan nilainya, dan hal itu terus-menerus berlanjut hingga taruhan mereka mencapai $10.000. Di titik ini, Nicky kalah total dari Liuan. Melihat Nicky yang udah lepas kontrol, Jess selalu mengingatkan Nicky untuk menyudahi ini semua. Akan tetapi, Nicky yang udah kepalang dongkol sama si Tahado Liuan untuk kembali bertaruh dalam menebak kartu yang paling besar. Dan yang menang akan dapat $1 juta sebagai hadiahnya. Sesuai dugaan, Nicky yang lepas kontrol kalah lagi dan uang $1 juta pun lenyap sama engko-engko Cina satu ini. Seperti yang kita tahu, yang namanya penjudai pastinya gak mau kalah dan selalu pengen balik modal. Seperti halnya Nicky yang kali ini kembali ngajakin Liuan taruhan dengan nilai $2 juta. Dan kali ini taruhannya yaitu Liuan disuruh memilih satu pemain football secara acak dan Jess akan menebak nomor pemain tersebut. Take those binoculars, pick any player on or off the field, and I will get. Jess yang gak mau ikut dalam permainan itu pun menolak permintaan Nicky karena takut uang mereka akan habis. Namun dengan sedikit rayuan, Jess akhirnya bersedia dan siapa sangka jawaban Jess benar yang tentunya membuat si sipit kalah dan harus kehilangan uang $2 juta. Nicky dan Jess pun segera pergi dari sana dan sesampainya di mobil diketahuilah fakta jika ternyata semua kejadian itu telah mereka setting sedemikian rupa dan Liuan adalah target mereka sejak awal. Liuan Say, legendary gambler. We're good, coach. Consider your debt settled. Di mana sejak beberapa hari lalu, Nicky dan komplotannya telah mengsugesti Liuan dengan segala hal berbau angka 55 yang tentunya berpengaruh pada alam bawah sadarnya hingga pada akhirnya dia pun memilih angka tersebut. Wow, benar-benar jenius. Face with the number 55 on his jersey, some little voice in the back of his. He's been seeing the number 55 all day long. There's no getting around it. 3 tahun berlalu semenjak perpisahan dengan Jess, kini Nicky tengah disewa oleh seorang bos pemilik tim F1 bernama Rafael. Rafael meminta Nicky untuk menghancurkan pesaing bisnisnya bernama Evan dengan cara berpura-pura menjadi mantan teknisi kepercayaan Rafael yang sakit hati akibat dipecat. Will pose as a disgruntled team engineer of yours.
Lalu nantinya Nicky akan menyusup ke tim pesaing untuk seolah-olah menjual formula khusus bahan bakar spesial milik Rafael dan menjual pada Evan yang padahal racikan tersebut palsu. I'm extremely well researched. We will proceed as planned. Tujuannya tak lain agar mereka percaya memakai formula tersebut hingga mobil mereka akan menurun performanya di akhir karena racikan tersebut berbeda dengan yang asli. Dirasa merupakan permintaan sulit, Nicky pun meminta gaji selangit senilai 3 juta dolar untuk pekerjaan itu yang tentunya langsung diiyakan sang bos. Appreciate your time. Thank you. I'll see you tonight. Tanpa buang-buang waktu, Nicky segera beraksi dengan datang ke sebuah pesta yang Rafael selenggarakan. Namun di sana, ia sangat terkejut saat melihat lagi Jess dan parahnya, Jess sekarang adalah pacar dari Rafael. Namun demikian, hal itu nyatanya membuat akting Nicky menjadi sempurna, di mana setelah minum tuak berontak beberapa botol, ditambah api cemburu di hatinya, dia ngamuk dan mukulin si Rafael dengan luwes dan penuh penghayatan hingga membuatnya tijumpalik. Don't worry, it's just a disgruntled engineer. Dengan aktingnya itu, lawan bisnis Rafael yaitu Evan percaya dengan perselisihan mereka dan tertarik pada Nicky, bahkan mengundangnya makan siang di rumahnya. Dengan sedikit keterampilan, Nicky bernegosiasi dengan Evan dan mengatakan jika dia memiliki rahasia penting Rafael yaitu formula bahan bakar supernya dan dia berniat menjualnya senilai 3 juta dolar cash tanpa anyuk-anyukan. It's a little small on top for my taste. Okay, one man small is another man. Udo Pappenpuss was an engineer for Ferrari for many years. Tak ingin percaya begitu saja, keesokan harinya mereka mencoba formula tersebut dan saat diuji coba, Evan sangat kagum melihat hasilnya. Maka dari detik itu juga ia pun setuju untuk membeli formula bahan bakar super tersebut. Tanpa ia ketahui, nyatanya perbedaan formula tersebut dengan yang lainnya hanya bisa dilihat di akhir-akhir lap balapan, di mana formula yang palsu malah akan menurunkan performa mobil di lap-lap terakhir, dan hal itu tak disadari oleh Evan. No worries, mate. No worries. So what's next? 3 million, eh? Yes, sir. Di sisi lain, setelah bisnisnya dengan Evan selesai, Nicky datang dan menemui Jess dan tanpa basa-basi lagi, dia mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Jess dan tak mau kehilangannya lagi. Akan tetapi, Jess yang terlanjur sakit hati karena ditinggal Nicky sebelumnya mengacuhkan Nicky sembari mengungkit kejadian 3 tahun lalu. Tak patah arang, Nicky lalu meminta tolong pada Farhad agar bisa jadi penghubung untuk memperbaiki hubungannya dengan Jess. It sounds like you're complaining and you shouldn't be because I'm giving you a cut. Hey there. Farhad? Satset. Farhad pun menemui Jess sembari membawa kado dari Nicky berupa kalung berlian mehong yang spesial. Dan wanita mana yang tak luluh sama perhiasan termasuk Jess yang kelepek-kelepek dan bersedia menerima ajakan Nicky untuk CLBK. To tell you that I've changed and tell you that I am sorry. Dan seperti yang kita tahu, pada akhirnya cinta yang sempat terjalin 3 tahun lalu akhirnya kembali menggelora dan berakhir di Oyo. Beberapa hari kemudian, kejeniusan Nicky kembali diperlihatkan, di mana ternyata formula yang ia jual selama ini adalah formula racikan asli milik Rafael. Dan dengan pintarnya, dia telah menjual formula rahasia itu pada beberapa lawan bisnisnya dan meraup keuntungan sebanyak 27 juta dolar yang rencananya akan ia bawa kabur bersama sang pujaan hati, siapa lagi kalau bukan Jess. Faktanya, Rafael juga tak bodoh dan telah mengetahui akal bulus Nicky. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Nicky dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Pada akhirnya, Nicky dan Jess tertangkap dan dibawa ke markas Rafael. Lalu saat Nicky dan Jess adu mulut, tiba-tiba Owen yang tanpa perintah langsung menembak Nicky yang seketika itu pula membuatnya terpental jatuh ke lantai. Nicky pun terkapar gak berdaya dan saat melihat hal tersebut Rafael jadi gak mood dan pergi dari tempat tersebut karena menganggap Nicky udah mati. You cannot leave me again. Please. Namun
Kejutannya belum selesai, dikarenakan saat Rafael beserta komplotannya pergi, Owen kembali dan langsung memberikan pertolongan pertama pada Nikki. Terungkaplah fakta di mana ternyata si Owen ini adalah ayah kandung Nikki dan mereka sedari awal telah merencanakan semuanya selama 3 tahun lamanya. You're his dad? In the loosest fucking possible terms. What kind of a piker are you, for Christ's sakes? Gila nggak tuh? Mengetahui hal itu, Jess sangat lega dan segera membawa Nikki ke rumah sakit berikut uang 27 juta dolar bersama mereka. Nyatanya Jess juga gak mau kalah dan ternyata berhasil mencuri jam tangan mewah yang selama ini ia incar. Dan lengkaplah sudah kemenangan bagi mereka. Dan film pun tamat cuy. Wow, sungguh plot twist yang gak disangka. Dengan alur yang cukup menarik, film ini saya rasa sangat relate, bahkan beberapa aksinya mungkin sering terjadi di dunia nyata. Maka dari itu, waspadalah bagi kita semua. Oke, itulah dia alur cerita film Focus. Terima kasih bagi yang sudah stay sampai akhir. Bang Dickson beserta seluruh tim pamit dan adios amigos, permios, ngaleos.